kita tuh lebih mudah untuk mengajak pada kebaikan. Tapi kalau ada kemungkaran, rasanya berat sekali untuk kita mengingatkan. Takut dibilang sok suci lah, takut dijudge belum tahu ilmunya lah, punya kafling di surga ya kalau sekarang kita bilang ya, yang punya kunci surga ya gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi ternyata itu satu paket. Wa tu'minuna billah, dan yang beriman kepada Allah. Ternyata spirit pernikahan impian, spirit keluarga impian yang Allah inginkan kita menjalaninya adalah keluarga yang antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Durkadirullah, mau ikut ya ya. Alhamdulillah segala puji mari kita limpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang mencipta, menjaga, merawat seluruh alam termasuk kita di dalamnya, yang yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang memberikan selalu takdir yang terbaik untuk kita, dan akhirnya kita bisa berkumpul di sini. Kemarin jamnya masih 15.30 teteh ya, insyaallah, dan qadarullah dihubungi bergeser waktunya lebih awal 12.30. Rabbi anzilni mu'azzalam mubarakan wa anta khairul mu'azzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku, turunkanlah aku pada tempat yang dan waktu yang Engkau berkahi. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang menurunkan, yang memberi tempat. Jadi Masya Allah, ini teteh-teteh lah yang Allah pilih untuk bisa berkumpul di sini, untuk bisa saling menyapa, saling menautkan hati dengan mengharap ridho Allah. Mari kita sejenak meluruskan niat agar apa yang Allah berikan kepada hari ini bisa langsung diserap oleh hati kita, dan Allah mampukan kita untuk menjadikannya bekal ya dalam kehidupan kita, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya, para sahabatnya. Semoga salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan, kita curahkan menjadi tali penghubung antara kita dengan Rasulullah hingga kita nanti bisa bermajlis dengan Rasulullah. Entah ya kita di saf keberapa ya, teteh-teteh, insyaallah. Mungkin di barisan pertama ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada para nabi dan rasul lainnya. Kita entah di barisan keberapa, tapi nyempil pun tidak apa-apa ya. Yang penting kita bertemu dengan Rasulullah SAW, bisa bertukar senyum, bisa saling sapa, insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke tema hari ini. Boleh bersama Abah dulu sayang. Ya, Saleh? Abah butut. Mau nonton butut. Ini ada di atas. Sama Teh Ocha mau? Oma izin 1 jam saja boleh? Nonton butut. Sama Abah boleh? Nonton butut. Iya. Abah mau? Mau. Bisa, mau bisa. Abahnya sayang. Ya, Saleh. Assalamualaikum. Ini. Ya. Assalamualaikum lu. Syukran kata. Pernikahan impian tadi Delda sampaikan ya, ini tema yang juga berat bagi Delda karena merasa masih jauh sekali perjalanan kami untuk bisa mencapai status pernikahan impian. Rasanya masih langkah-langkah bayi gitu, masih menapaknya tuh langkah-langkah kecil, tapi semoga dengan sharing hari ini justru memacu kami terutama ya untuk bisa segera bergerak lebih cepat untuk mencapai pernikahan impian. Nah, tadi Teh Ocha udah nyinggung nih. Coba sambil mencari-cari makna, teteh-teteh sambil mencari makna apa ya pernikahan impian menurutku. Boleh ya Teh Ocha dibantu? Oh iya, mic-nya di sini. Kak Mati, tolong berikan ke Teteh siapa ya? Astagfirullah, lupa. Apa ya pernikahan impian menurut Teteh Bubut? Masya Allah. Dipinjam dulu ya anak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta. Domisilinya
kebetulan di sini di Katamso. Kalau menurut saya kebetulan saya menikah, alhamdulillah insya Allah panjang umur sehat-sehat. Nanti di bulan Maret ini 11 tahun. Masya Allah, senior. Masih jauh juga tetap, cuma kami sama-sama lagi berjalan di jalan Allah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah, tetap istiqomah di jalannya. Masih kotoran juga begitu, cuma alhamdulillah suami saya terus walaupun memang belum bisa bersama-sama kajian, cuma beliau selalu memudahkan jalan saya gitu, alhamdulillah. Hari ini kayak saya udah 2 kajian, alhamdulillah. Terus beliau bilang ya udah nggak apa-apa, udah ikut kajian, nanti sampai rumah kasih tahu untuk ayah apa yang didengar. Dia bilang di rumah menjaga anak-anak, alhamdulillah dimudahkan. Walaupun seperti itu tetap berdoa sama Allah, mudah-mudahan beliau dimudahkan langkahnya, tetap berjalan di jalan Allah bersama-sama. Itu sedang diupayakan. Masya Allah, iya. Mudah-mudahan sama-sama pengennya ke surga. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Iya, barakallahu fiik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang sudah disampaikan Teh Sinta itu rangkuman materi hari ini. Jadi kita bubar. Ya Masya Allah, mungkin di sini ada yang single ya. Coba boleh yang single ngacung sambil didoakan semoga Allah berikan jodoh terbaiknya. Amin, amin. Mungkin tadi penasaran nggak kenapa ibu tuh sampai terharu, sampai berdoa yang penuh gitu agar pernikahan ini sampai surga. Karena Masya Allah, sekali layar berkembang, sekali kapal atau bahtera itu melepas sauh dengan ijab kabul, maka ombak, badai, batu karang itu menyerang kemana-mana. Mungkin pernah dengar istilah kalau orang itu belum menikah, laki-laki dan perempuan belum menikah, setan itu berlomba-lomba untuk membuat mereka dekat ya di luar tali pernikahan. Tapi kalau mereka menikah dengan jalan Allah, cara yang Allah ridho, ijab kabul, justru setan itu berlomba-lomba untuk memisahkan mereka. Gitu ya, memang tabiatnya musuhnya kita itu. Ya Allah, semoga Allah senantiasa melindungi kita. Kenapa? Tadi saking terharu banget sampai Bunda juga merasakan di tahun ketiga pernikahan, apalagi ibu sudah 11 tahun tadi tantangannya, ujiannya berat. Bahkan seorang ulama pernah menyampaikan memperingati ulang tahun pernikahan itu lebih penting dibanding memperingati ulang tahun kita. Kenapa? Karena usia kita sudah pasti akan bertambah. Tapi mempertahankan pernikahan itu betul-betul butuh perjuangan, butuh pertolongan Allah yang luar biasa. Insya Allah. Jadi insya Allah kita niatkan semoga yang tadi ya para single lah Allah berikan jodoh terbaiknya, bersama-sama dengan pasangan kita menempuh perjalanan pernikahan ini hingga surganya Allah. Tadi makna pernikahan impian Masya Allah dari Teh Sinta. Dan sekarang kita mari menyimak makna pernikahan impian dari yang punya hidup langsung, dari yang menciptakan kita langsung, dari yang paling mengetahui bagaimana kita, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita tuh ada pernikahan impian sih dari Atisal Community? Karena kalau kita lihat hari ini semua berita tampak mengkhawatirkan ya, apalagi dengan pernikahan, selingkuh, KDRT, cerai, dan banyak lagi yang rasanya para pemuda yang masih single itu justru jadi takut untuk menikah. Gimana kalau dia bukan yang paling tepat untuk aku? Gimana kalau sudah nikah ternyata dia ABCD sampai Z gitu? Beda dengan ketika ya kita temui saat ta'aruf gitu, atau saat berkenalan dengan orang tua. Bagaimana gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Makanya Masya Allah pernikahan impian ini semoga membuat kita kembali menapaki jalan harapan yang telah Allah berikan. Karena Allah menciptakan kita, membuat kita hidup sampai usia sekarang ini, bukan dibiarkan begitu saja ya, tapi Allah bekali kita, Allah berikan petunjuknya, dan mari kita simak petunjuk dari Allah. Boleh di next Tete? Lagi ada gangguan sepertinya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Hari ini berbagai paham yang jauh dari ajaran Islam membuat hidup rumah tangga itu terombang-ambing. Banyak rumah tangga yang bingung siapa sebetulnya nahkodanya gitu ya. Istri mengungguli suami, yang lebih dominan dari suami, atau bahkan tercerai-berai tujuannya. Nahkodanya mau ke depan,
yang penumpangnya mau ke kanan, yang satu mau kembali lagi ke belakang gitu. Dan insya Allah dengan kita mengetahui apa yang sebetulnya Allah inginkan, apa yang sebetulnya Allah mau, kita bisa menemukan kompas kita kembali, peta kita kembali agar laju kita sampai nih ke muara tujuan kita, yaitu bertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah At-Tahrim. Ini pasti ayat yang juga viral tentang pernikahan ya, ayat 6. Bahwa ternyata salah satu tujuan pernikahan atau pernikahan impian adalah pernikahan yang mempermudah kita untuk ke surga. Jadi pertama, pernikahan impian adalah pernikahan mau ke surga saya. Amin amin ya rabbal alamin. Pernikahan yang mempermudah kita ke surga. Di Quran surah At-Tahrim ayat 6, boleh izin bacakan? Apa ini, Mama? Uma baca dulu ya sayang. Ini? Ini Uma yang pegang. Kabelnya ada di Uma ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mau izin duduk ya? Boleh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Menarik waktu William mencoba tadabbur surah ini ayat ke-6 At-Tahrim, kenapa Allah itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka. Kenapa kalimatnya bukan wahai orang-orang yang beriman, berusahalah untuk masuk surga gitu ya. Tapi qu anfusakum wa ahlikum, nah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena kalau kita masuk surga, di Al-Quran, saya lupa surah dan ayatnya disampaikan bahwa tidak semua yang masuk surga itu langsung masuk surga. Ada beberapa yang harus merasakan dulu api neraka untuk menghapus dosa-dosanya. Tapi dengan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum naro, perihalalah dirimu dan anakmu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bahkan Allah tuh ingin yang berkeluarga itu tidak merasakan api neraka. Insya Allah. Jadi dengan berkeluarga, Allah berikan akses permudah untuk menuju surga. Kenapa? Karena neraka bisa mencerai-berai keluarga. Ada ayah ibunya di surga, tapi anaknya di neraka, kan menyakitkan ya? Anaknya saking solehnya masuk surga, tapi ayah ibunya masuk neraka, itu juga sangat menyedihkan, mengkhawatirkan. Gitu. Jadi Allah menginginkan kita untuk memelihara diri kita dari api neraka. Ternyata memelihara diri kita dari neraka itu jadi fokus utama dalam berkeluarga. Dan kalimatnya qu anfusakum, dirimu dulu. Suami mengurus dirinya dulu agar dia terhindar dari api neraka. Istri juga sama. Dan karena orang tua yang menjaga dirinya dari api neraka, Allah akan tolong untuk menjaga anak-anaknya juga dari api neraka. Dan di sini dilanjutkan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa ya manusia dan batu? Kenapa bukan manusia dan kayu? Karena dibanding kayu, batu itu lebih banyak berserakan di dunia ini. Dan berapa yang peduli akan batu di jalanan? Batu yang ada di gunung, batu yang ada di pantai. Lebih banyak orang yang memandang batu itu sekedar mata. Bahkan tidak peduli ada batu atau tidak.
batu itu difungsikan untuk sesuatu, membangun rumah. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari, jarang batu itu diperhatikan. Begitulah manusia yang masuk neraka di hadapan Allah. Mereka tidak lebih berharga dari batu, dan bahkan manusia yang Allah masukkan ke dalam neraka akan menjadi bahan bakar yang sama seperti batu tadi. Betapa ini sebuah teguran untuk kita. Kita hadir di dunia, kita tuh berharga ya? Atau kita hanya sekedar memenuhi bumi ini seperti batu gitu. Apakah kehadiran kita membawa manfaat untuk sekitar, membawa kebaikan, membawa rahmat, gitu, membawa berkah? Lalu Allah juga menyampaikan alaiha malaikatun ghilazun syidad, dan di sana ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Kenapa mereka keras dan kasar? Mereka tidak durhaka kepada Allah. Mereka keras dan kasar karena Allah memerintahkannya. Itu balasan bagi para penghuni neraka. Kalimatnya menarik. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini sindiran untuk kita ya. Kalau malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah dan tidak pernah menolak apa yang diperintahkan, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Siapa yang mengisi neraka? Manusia-manusia yang sebaliknya, yang diperintah tidak mengerjakan, yang dilarang malah dikerjakan. Allah maunya A, dia mau sendiri. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Jadi malaikat itu keras dan kasar karena Allah yang memerintahkan. Kita, hambanya Allah, diperintahkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi khalifah di bumi, untuk menebar kebaikan di bumi. Kalau kita yang keras dan kasar, Allah tidak memerintahkan. Jadi ini ayat yang Masya Allah luar biasa. Yang pertama, kita diminta oleh Allah untuk memelihara diri dari api neraka. Dengan cara apa? Ternyata dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, mengerjakan dengan senang hati apa yang Allah mau. Maunya kita adalah maunya Allah. Kita melakukan apa yang Allah suka, bukan sesuka hati kita. Itu makna yang paling sederhana untuk menggambarkan bagaimana ya cara agar terpelihara dari api neraka. Sesederhana itu sebetulnya. Melakukan apa yang Allah mau, maunya Allah jadi mau kita, dan apa yang Allah sukai kita lakukan, bukan melakukan yang sesuka hati kita. Wa ahlikum nar, betapa Islam adalah ajaran tolong menolong gitu. Kalau mau selamat jangan sendirian. Makanya Islam itu agama yang erat sekali dengan jamaah. Kalau sholat diminta untuk merapatkan dan luruskan barisan, karena dengan rapat barisan dan lurus barisan kita seperti bangunan yang kokoh. Betapa indah ya. Kalau taat jangan taat sendirian, ajak orang-orang yang terdekat kita, yang tersayang kita, bahkan yang jauh dari kita. Nah, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Bismillah. Ini juga tentang bukti bahwa pernikahan menurut Allah adalah pernikahan impian yang menurut Allah itu harus kita kejar, adalah pernikahan yang mempermudah ke surga. Ada di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Nah, kalau tadi At-Tahrim ayat 6 Allah perintahkan kita untuk pelihara diri kita dari api neraka. Nah, sekarang ada ayat tentang surganya. Jadi balance ya. Di Ar-Ra'd ayat 23 ini Allah menyampaikan yaitu surga-surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang solih dari leluhur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah. Ada dua hal yang mirip ya. Yang pertama tadi tempat yang Allah larang kita memasukinya. Allah ingin kita tidak memasukinya itu neraka. Ada tempat yang Allah ingin kita memasukinya, bahkan bukan hanya kita, tapi leluhur kita, pasangan kita, keturunan kita. Betapa Allah tuh ingin kita masuk surga, teman-teman. Masya Allah.
Tapi kitanya kemana gitu ya? Apakah kita bersemangat menyambut ayat-ayat Allah tentang surga ini sehingga kita memperbaiki dari seluruh diri kita, ucapan kita, sholat kita, ibadah kita yang lainnya? Karena Allah menginginkan kita menempati surganya, dan Allah ingin kita jauh tidak pernah merasakan telapak kaki kita tuh menyentuh api neraka. Dan tadi indahnya ada malaikat juga yang disebut. Kalau tadi ghilazun syidad, yang keras lagi kasar, kalau di sini malaikatnya yang masuk kepada mereka untuk menyambut mereka dari semua pintu. Lanjutannya, salamun alaikum bima sabartum, ayat sebelumnya. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian atas kesabaran kalian. Tadi ibu bilang pernikahannya sudah 11 tahun. Itu butuh kesabaran luar biasa. Dan kesabaran itulah yang menjadi ternyata tiket untuk masuk ke surganya Allah, dan disambut oleh para malaikat yang mereka tuh berdesakan ingin menyebut hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Insyaallah, itulah malaikat-malaikat yang taat kepada Rabbnya. Semoga kita termasuk disambut oleh malaikat yang lembut, malaikat yang penuh kasih sayang. Amin amin ya Allah rabbal alamin, bersama kakek nenek kita, pasangan kita, bahkan Allah itu inginnya sampai ke cucu-cucu kita. Jadi Allah ingin dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, dan Allah ingin kita masuk ke dalam surga. Ada poin utama yang harus kita siapkan, yaitu pendidikan keluarga. Di sini mungkin ada yang pengajar, ada yang guru. Kalau anak orang lain mendapatkan pembinaan, mendapatkan pendidikan, kalau istri orang lain gitu ya, mungkin ada yang memimpin majelis taklim, mendapatkan pembinaan, mendapatkan pendidikan dari kita, anak kita, keluarga kita yang paling berhak mendapatkannya. Kalau kita begitu ramah kepada orang lain, begitu baik kepada orang lain, ramah ya kita, baik ya kita, utamanya yang berhak mendapatkan yang pertama kali adalah keluarga kita. Jangan sampai kita tuh di luar begitu ramahnya, kalau ke suami banget gitu ya. Gampang emosi gitu ya. Ini buat Hilda pribadi juga sama. Kalau ke anak orang lain, masya Allah disayang, dipeluk, apa maunya diikuti. Padahal anak orang lain, anaknya di rumah dimarahi, diketusi gitu ya, dikit-dikit ditegur, padahal kesalahannya tuh sepele sekali gitu ya, insya Allah. Jadi teringat kisah ketika Rasulullah memangku seorang bayi, dan bayi itu pipis di jubahnya Rasulullah. Ibunya merasa malu, lalu mengambil dengan paksa bayi tersebut sampai bayinya nangis. Rasulullah, masya Allah, makhluk manusia paling indah yang pernah hidup di bumi, menyampaikan, jubah ini bisa dicuci, sementara sakit hati dari anakmu itu susah sekali hilangnya. Itu anaknya Rasulullah. Betapa kita di rumah kita justru jadi tempat untuk memberikan pendidikan terbaik. Sebelum kita ke orang lain, keluarga kita dulu. Karena yang Allah sebut di sini, leluhur kita, pasangan kita, keturunan kita sudah harus dipastikan dulu. Nanti selesai urusan domestik, baru kita keluar. Itu insya Allah akan lebih besar manfaatnya, akan lebih besar keberkahannya. Jangan sampai, beliau pernah mendengar cerita dari Ustadz Salim Afillah. Beliau tuh menyampaikan, beliau melakukan survei kepada anak-anak aktivis dakwah yang ibunya tuh mengisi majelis taklim di mana-mana, ayahnya tuh dakwah keluar kota berhari-hari, berminggu-minggu. Anaknya ketika besar ternyata tidak mau menjadi aktivis dakwah. Ketika ditanya kenapa, aku tidak mau anak-anakku dulu ditelantarkan seperti aku. Aku tidak mau karena dakwah anakku kehilangan kasih sayangnya. Masya Allah, ini betapa pelajaran yang besar untuk kita, ku anfusakum wa ahlikum naron, dan juga perintah Allah untuk masuklah ke dalam surga bersama leluhur, pasangan, dan keturunan kita, bahwa pendidikan di rumah adalah yang sangat urgent di dalam pernikahan impian. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar memuaskan nafsu, hanya sekedar menuruti pertanyaan tetangga kapan nikah gitu, tapi ada visi di dalamnya, ada misi di dalamnya, untuk membangun generasi seperti apa, untuk membangun masyarakat seperti apa, insya Allah. Dan ini masuk ke bahasan selanjutnya, apa pernikahan impian yang Allah inginkan, yang sesuai dengan yang Allah mau, yaitu pernikahan yang mampu menggenapkan agama kita. Jadi saat
saat kita single ternyata ya, agama kita tuh belum utuh dan digenapkannya separuh agamanya lagi digenapkannya dengan menikah di jalan Allah. Kenapa? Karena di Quran surah Ar-Rum yang tadi Teh Nadila bacakan, Allah menyampaikan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ustadz Salim Afillah di dalam suatu kajiannya pernah menyampaikan apa itu sakinah. Sakinah itu kalau di bahasa Indonesia kan tentram, tapi tentram yang seperti apa? Karena mungkin orang pacaran bisa merasakan tentram ya, teteh-teteh. Ada yang pacaran yang 7 tahun, 8 tahun gitu. Tapi tentram seperti apa yang Allah maksud? Ternyata bukan tentram yang zuyyina linnas gitu ya, yang Allah hanya memperindahnya saja, tapi betul-betul tentram yang dirasakan oleh hati. Jadi salah satu yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah, sakinah artinya litastaifu biha, terjaganya kesucian. Jadi menikah membuat kita terjaga kesuciannya, tercegahnya kita dari hal-hal keji dan mungkar, tercegahnya kita dari hal-hal yang dimurkai Allah, tercegahnya kita dari dosa-dosa. Dengan menikah yang haram, Allah membuat jadi halal. Berpandangan sebelum menikah itu haram, Allah minta kita menundukkan. Tapi berpandangan dengan penuh cinta, dengan kekasih halal kita justru mendatangkan pahala. Sholat berjamaah antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram itu dilarang. Padahal mau sholat berjamaah, tapi kalau cuma berdua itu dilarang. Tapi sholat berjamaah saling membangunkan. Mungkin kalau dalam salah satu riwayat Rasulullah itu kadang mencipratkan air kepada istrinya untuk sholat tahajud bersama, itu jadi pahala yang indah. Bahkan pernikahan membuat pahala itu jadi lebih banyak. Berpegangannya menggugurkan dosa, ya. Saling bercandanya membawa pahala, masya Allah. Itu litastaifu biha. Nah, kemudian makna sakinah yang kedua, lita'tafu ma'aha, membangun ikatan lahir batin dengan pasangan. Jadi kalau pasangan lagi ruwet pikirannya, kadang kita ngerasa Bu ya, ini lagi ada apa gitu. Ikatan batin itu yang indah sekali, membuat kita memiliki support system, tidak merasa sendirian lagi, saling menanggung beban bersama. Ini yang hati-hati, jangan saling menambah beban harusnya, tapi saling mengurai beban. Pasti dua-duanya membawa beban, pasti setiap hamba diuji, karena memang ujian kita, hidup kita adalah ujian, seperti yang Allah sampaikan di Quran surah Al-Mulk ayat 2. Allah itu menciptakan hidup dan mati untuk melihat apa? Ahsanu amala, mana yang paling baik amalnya. Dan dengan menikah kita bisa berlomba-lomba untuk, bukan berlomba-lomba ya, kalau berlomba-lomba ada yang menang, tapi bersama-sama untuk menambah amal-amal kita hingga jadi menghasilkan amal-amal terbaik gitu. Tadi makna yang kedua. Yang ketiga, lita'milu ilaiha, kecenderungan pikiran dan hati pada pasangan, memikirkan pasangan. Kecenderungan hati, rindu, kangen dalam pernikahan itu ternyata membawa pahala. Indah sekali ya, insyaallah. Dan yang terakhir, lita'ma'innu biha, ketentraman sejati baik saat bersama maupun saat saling menitipkan kepada Allah. Jadi dengan makna ini Allah itu menyampaikan kepada kita, menikah itu bukan berarti harus menempel kemana-mana bersama berdua gitu ya. Kamu dan aku tidak terpisahkan kan ya. Tapi menikah itu justru tadi saling menguatkan. Kalau tadi ayahnya semenjak single suka berdakwah, kita lepas. Tapi tadi tentram, kita gak akan curiga dia kemana ya, dia chatting sama siapa ya. Kalau betul-betul memaknai sakinah ini, harusnya pernikahan di jalan Allah tuh tidak ada selingkuh, tidak ada KDRT, karena tahu makna pernikahan ini begitu agungnya, begitu Allah jaga, begitu berharga di sisi Allah, begitu bermakna di sisi Allah. Tidak ada yang main curang di belakang, mengambil yang bukan haknya ya. Tidak ada yang seperti yang kita lihat kebanyakan hari ini. Makanya tadi di awal disampaikan bahwa hari ini paham yang jauh dari ajaran Islam kita, yang memang banyak diganggu, dijauhkan dari ajaran kita sendiri, membuat tercerai-berai makna pernikahan itu. Child free, LGBTQ dan lain sebagainya, walhamdulillah min dzalik, membuat kita takut gitu ya menikah.
Bahkan kenapa berita sekarang atau film-film kebanyakan yang diangkat tuh isunya itu ya, isu selingkuh, isu KDRT, isu pernikahan yang gagal. Karena itu yang mereka harapkan, agar umat Islam tidak punya sandaran kokohnya. Karena tadi yang paling utama adalah fondasinya adalah keluarga. Dan mawadah tadi cinta. Kalau rahmah adalah tadi, rahmah itu dari nama Allah juga kasih sayang. Kasih sayang yang seperti apa? Kasih sayang yang penuh berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kalau orang bilang katanya menikah itu bulan madunya cuma 3 bulan, sisanya bulan empedu katanya. Jalan-jalan manis-manisnya. Kalau awal-awal nikah kesalahan dikit itu ditertawakan, katanya senyum-senyum. Kalau tahun kelima, tahun keenam kesalahan dikit, kamu gitu. Ini kuliah juga jadi belajar lagi, masya Allah. Iya ya, dulu kalau awal-awal nikah ada yang salah dikit senyum-senyum aja, iya nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang gitu terus gitu, insya Allah. Jadi sebetulnya kalau kita memaknai sakinah, mawaddah, warahmah, berapa puluh tahun pun kita menikah, rasanya sama. Bahkan bertambah mawaddahnya, bertambah rahmatnya, bertambah sakinahnya. Karena yakin semakin bertambah usia, semakin bertambah bilangan pernikahan, semakin dekat kita ke surga. Semakin dekat kita dengan tujuan akhir kita. Bukan semakin ya udahlah buat anak-anak kita bersama, ya udahlah tahan-tahan aja, kasihan anak-anak kalau kita pisah, jangan gitu ya. Itu bukan pernikahan impian yang Allah inginkan. Tapi bertambahnya bilangan usia pernikahan, bertambahnya anak-anak kita justru membuat kita saling cinta, saling nolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan juga takwa, saling mengingatkan kalau ada yang salah, saling mengajak terus ya untuk dalam ketaatan. Karena pastinya yang namanya kehidupan dalam pernikahan pun sama, ada naik turunnya. Imannya yazid wa yanqus, itu mau yang single mau yang nikah sama gitu ya. Jadi pernikahan membuat kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bukannya yang kita cari. Kenapa ya anak muda tuh sering galau gitu ya? Ini enggak ya. Ilmui dulu ya, persiapkan dengan matang. Karena ternyata pernikahan impian yang sesuai Allah, yang Allah inginkan, itu tidak hanya sekedar saya terima nikahnya sah selesai, tapi butuh ilmu yang bukan hanya saat sebelum menikah, tapi justru setelah menikah akan terus butuh gitu ya. Saat wilda murojaah ayat ini lagi, ada lagi yang baru, mengingatkan lagi kelalaian di 3 tahun pertama ini, membawa semangat lagi untuk memperbaiki di tahun-tahun berikutnya. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama mempermudah masuk surga, yang kedua untuk menggenapkan agama, tadi ya pahala dilipat gandakan oleh Allah, saling tolong menolong gitu. Dan yang ketiga, pernikahan impian yang Allah inginkan adalah untuk saling menjadi pakaian. Kok pakaian? Ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Di antara rangkaian ayat-ayat tentang puasa, tentang Ramadan, Allah selipkan cuplikan bagaimana cara menjalin hubungan suami istri. Di cuplikannya Allah menyampaikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu fungsinya apa sih, tante-tante? Menutup aurat gitu ya, melindungi kita dari dingin agar tidak terlalu kedinginan, dari panas agar kita tidak gosong kulitnya gitu ya, walaupun sekarang banyak skincare. Dan apa lagi? Pakaian untuk apa? Memperindah, apalagi kita ya perempuan, fitrahnya mungkin yang di rumahnya, kalau di luar kita membatasi misalnya ya dan segala apa, tapi kalau di rumah tidak ada siapa-siapa, kita juga mau memperindah diri gitu, masya Allah. Itulah pakaian. Jadi Allah ingin pasangan yang menikah di jalan Allah saling menjadi pakaian, melindungi, menjaga, kemudian menutup aurat. Jadi kalau kita memaknai pernikahan sebagai pakaian, ada nggak istri yang ngumbar aib suaminya? Ada nggak suami yang menjelek-jelekan istrinya di teman-temannya? Tidak ada. Ada nggak yang curhat di medsos, ih suami aku kayak gini, istri teh kayak gitu? Gak ada, harusnya tidak ada. Kalau kita betul-betul memaknai bahwa pernikahan impian dari Allah itu menjadikan pasangan saling menjadi pakaian, melindungi, menutup aurat, menutup aib, dan memperindah.
Ini memperindah, Masya Allah ya. Jadi ketika memperindah itu disampaikan oleh Teh Karin boleh sampai terenyuh dan tertampar, itu memperindah itu ketika mengingatkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Karena mungkin suatu saat, apalagi biasanya ibu-ibu lebih banyak datang ke kajian ya, karena bapak-bapak harus cari maisha, harus cari ini rezeki untuk keluarga, nafkah untuk keluarga. Jadi waktu untuk mendatangi kajiannya mungkin lebih sedikit daripada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh pulang ke rumah rasanya, wah ilmunya banyak nih gitu ya. Mau kasih tahu bapak-bapak, Pak, kita tuh salah didik anak gitu ya. Harusnya gini gitu. Pak, kita tuh harus banyak sholat ini, tapi disampaikannya dengan merendahkan qawamahnya, misalnya melukai qawamahnya, insyaallah. Jadi dengan makna pakaian kita belajar ternyata di dalam rumah tangga yang Allah inginkan, pernikahan impian yang Allah inginkan itu kita saling menjaga hati pasangan kita. Jadi tidak akan ada suami yang menyakiti hati istrinya. Jangankan fisik, hatinya saja dijaga. Masya Allah ya. Kalau kita semua berpegang teguh pada ini gitu ya, keluarga di Indonesia tuh Masya Allah jadi keluarga yang insya Allah akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi membawa kebangkitan Islam. Insya Allah. Semoga kita jadi hamba-hamba Allah yang berusaha untuk mewujudkan pernikahan impian ini ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, selanjutnya poin yang keempat. Tadi yang pertama mempermudah ke surga, yang kedua untuk menggenapkan agama kita, yang ketiga untuk menjadi pakaian yang melindungi, yang menutup aurat, yang memperindah, yang keempat adalah muttaqina imama. Ini doa yang sepertinya juga jarang kita lewatkan dalam sholat-sholat kita, mau yang single, mau yang sudah menikah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini cerita tentang ibadur rahman. Dari ayat 63, 64 sampai ayat 74 Allah menggambarkan bagaimana kekasih-kekasih Allah yang hidup di bumi, ibadur rahman. Salah satunya adalah mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat susunan katanya. Allah minta kita untuk mengikuti ibadur rahman, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan kami dan keturunan kami. Rumah dulu yang dibahas, kelar dulu urusan domestik, selesai dulu pendidikan di rumah, selesai dulu saling membangun hubungan yang baik di dalam rumah, baru jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi selesai di rumah, jangan hanya berhenti di sana. Keluarlah, tebarkanlah kebaikan-kebaikan. Jadilah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di Quran surah Ali Imran Allah menyampaikan ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik. Kata-kata semua kalau kita dikasih gelar terbaik sama sekolah senang, atau diberi gelar wisudawan terbaik jurusan ini adalah kita dapat disebut bangga ya. Dan ini yang memberikan gelar terbaik adalah Rabb semesta alam yang menciptakan kita dan yang akan menjadi tempat kembali kita. Kita diberitahu oleh Allah bahwa kita ini terbaik. Gimana agar kita bisa termasuk ke dalam yang terbaik ini? Ternyata ta'muruna bil ma'ruf, yang mengingatkan, menyeru kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Tapi jangan hanya mau enaknya aja gitu. Jangan hanya mau nyeru kebaikan tapi ada kemungkaran didiamkan. Itu Masya Allah, itu masih PR sekali ya. Kita tuh lebih mudah untuk mengajak pada kebaikan, tapi kalau ada kemungkaran saya berat sekali untuk kita mengingatkan. Takut dibilang sok suci lah, takut dijudge belum tahu ilmunya lah, punya kafling di surga ya kalau sekarang kita bilang ya, yang punya kunci surga ya gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Tapi ternyata itu satu paket. Wa tu'minuna billah, dan yang beriman kepada Allah. Ternyata spirit
pernikahan impian, spirit keluarga impian yang Allah inginkan kita menjalaninya adalah keluarga yang setelah tadi kokoh di dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Dan ini tidak bisa mendadak, katanya. Sekarang Lila sudah menikah dan setelah menikah merasa, ya Allah, dan dulu waktu single tuh aku kemana aja ya, kenapa belajarnya dikit banget gitu. Ternyata udah nikah, udah punya anak, harus curi-curi waktu buat datang ke kajian ya, harus dititip gantian sama suami ya gitu. Udah ganti shift. Kenapa dulu waktu single tuh kurang belajarnya, tuh banyak rebahannya, banyak scrolling medsosnya gitu. Sayang, tuh setelah menikah rasanya, masya Allah, jadi Allah undang nih teteh-teteh kesini waktu single. Allah tuh sayang banget sama teteh-teteh semua, agar kita bisa mempersiapkan lebih awal lagi untuk bisa mendapatkan pernikahan impian yang Allah inginkan. Masya Allah. Itu agar kita bisa menjadi muttaqina imam, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian tadi potret idealnya seperti itu idealnya. Lalu kita lihat diri kita hari ini, aku bisa nggak ya kayak gitu? Karena ternyata ujiannya banyak sekali, ya Bu ya, banyak sekali. Mungkin ada derai air mata, mungkin rasanya mempertanyakan, ya Allah, ini tuh kenapa gini-gini tuh gitu ya, menikah di jalan Allah tuh ternyata berat ujiannya gitu. Karena tadi setan di kanan kiri depan belakang kita ingin umat Islam yang berkeluarga itu tercerai berai. Mereka berpesta, bahkan itu jadi prestasi terbaik untuk mereka yang bisa memisahkan pasangan suami istri. Lebih baik prestasinya daripada setan yang menggelincirkan seseorang untuk jadi pengedar narkoba, untuk korupsi. Memisahkan pasangan yang menikah di jalan Allah itu prestasi yang luar biasa besar untuk setan, karena banyak kerusakannya di mana-mana. Anak yang jadinya terlantar, kemudian stigma masyarakat pada pernikahan, iya ta'aruf cerai juga misalnya gitu ya. Jadi ini betapa yang Allah tetapkan ini adalah jalan-jalan menuju surga, dan surga bukan barang murah, makanya butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Surga itu berharga, sehingga Allah sebutkan perjalanan menuju surga itu mendaki lagi sukar. Tapi Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah memberikan petunjuknya, Allah bahkan berikan contoh-contohnya. Tadi di Quran surah At-Tahrim, masih di surah yang sama seperti di ayat 6 tadi, Allah menggambarkan potret keluarga di dalam Al-Quran. Ini Masya Allah, Felda sama suami ambil kajiannya dari gurunda Ustadz Budi Ashari dalam sebuah kajian, judulnya itu potret keluarga Al-Quran. Betapa hari ini kita dihadapkan dengan potret-potret keluarga ya. Ada tadi yang sampai puluhan tahun masih bersama, bahkan kayaknya makin awet, ada ya. Tapi yang kayak gitu tuh jarang terekspos, jarang ada di medsos, karena mereka nggak ada waktu atau buat main medsos ya. Insyaallah udah menikmati kehidupannya yang semakin bertambah usia, semakin dekat ketaatannya kepada Allah. Kita juga melihat potret keluarga yang tadi cerai, KDRT, selingkuh, dan itu yang paling memenuhi media sosial hari ini. Lalu bagaimana seharusnya kita berkeluarga, dan apa yang Allah sampaikan, pelajaran apa yang sudah dilalui oleh hamba-hamba Allah yang terlebih dahulu. Nah, jadi di Quran surah At-Tahrim ayat 10, 11, 12 ya sampai terakhir itu Allah menyampaikan potret keluarga Al-Quran. Nah, di ayat 10, boleh saya bacakan terjemahnya ya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada mereka, kedua istri tersebut, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nabi Nuh, Nabi Lut, utusan Allah. Bahkan Nabi Nuh salah satu Rasul ulul azmi, kurang soleh apa Nabi? Allah jadikan mereka utusan, jadi manusia terbaik saat itu. Lalu Allah yang mengizinkan mereka menikah, betul?
Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Tapi yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi ya. Kenapa? Mungkin sekarang banyak yang bertanya, kenapa kalau LGBT itu dilarang, kenapa Allah menciptakan mereka gitu ya. Tadi yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Karena hidup ini adalah ujian. Untuk apa tadi melihat ahsan wa amal mana yang terbaik, amalnya mana yang terbaik, imannya. Dan belajar dari istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, ternyata suami yang baik saat menjadi istri bisa jadi menemukan istri yang tidak baik. Siapa yang akhirnya terkorbankan saat suaminya solih tapi istrinya ternyata tidak bisa dididik, tidak mau untuk dididik gitu ya, karena besar kedurhakaannya kepada Allah, yang menjadi korban siapa? Anak. Selain istri itu tersebut, tapi anak juga. Di Quran surah Hud digambarkannya bagaimana nasib anaknya Nabi Nuh dari istrinya tersebut. Jadi Nabi Nuh itu punya banyak anak, tapi yang dari istri beliau yang akhirnya Allah abadikan di surah At-Tahrim ayat 10 ini adalah satu Kan'an, yang di detik-detik terakhir saat banjir itu datang yang sebesar gunung ombaknya yang turun dari langit dan memancar dari bumi, dia tetap tidak mau menyambut pertolongan dari ayahnya. Bahkan dengan sombongnya mau melarikan diri ke tempat yang paling tinggi katanya, karena merasa bisa melindungi dirinya sendiri. Anak yang jadi korbannya. Padahal anak Nabi, tapi istrinya tidak taat, tapi istrinya tidak baik. Jadi untuk kita, untuk Wilda pribadi, jadi belajar ini Wilda itu sudah jadi istri yang baik atau belum? Karena nanti yang akan jadi korban adalah anak. Kemudian potret yang kedua di ayat 11, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ini menarik membahas tadaburnya. Pertama, ada yang bertadabur dari sisi jangan menikah karena harta. Karena Fir'aun kurang kaya apa? Tapi ternyata kekayaan Fir'aun tanpa iman justru membuat Asia, Bunda Asia tidak bisa melakukan keimanannya, tidak bisa beramal dengan mudah gitu ya, harus sembunyi-sembunyi menyembunyikan keimanannya, bahkan mau dirampas keimanan. Ditimpakan batu yang besar yang Allah barulah ditampakkan nih rumahnya Asia di surga itu di detik-detik ketika sebelum batu itu ditimpakan. Padahal itu istrinya, KDRT paling besar yang pernah terjadi di bumi. Ternyata KDRT itu bisa terjadi saat istrinya taat tapi suaminya tidak baik. Dan menarik lagi, Bunda Asia itu tinggal di mana? Di istana Fir'aun. Tapi apa yang beliau minta kepada Allah? Rumah. Karena istana yang megah itu tanpa keimanan bahkan bisa jadi terasa seperti neraka. Bunda Asia tidak merasakan makna rumah di istana yang megah itu. Jadi Bunda Asia memintanya rumah di sisimu ya Allah. Dan betul, rumah Bunda Asia itu para ahli tafsir menyampaikan memang di dekat singgasananya Allah, di sisi Allah. Masya Allah. Itu lahir dari keimanan yang sangat besar. Nah, ternyata bisa jadi seperti itu. Istrinya taat tapi suaminya tidak. Kemudian ada potret yang ketiga. Potret yang ketiga, dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Di Quran surah Ali Imran, di situ ada rangkaian ya, di Quran surah 34 sampai ke bawah itu menjelaskan tentang keluarga Imran. Judul surahnya Ali Imran. Sekeluarga terkenal baiknya, saking baiknya sekeluarga Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nabi Nuh tadi disebutnya satu orang, karena ternyata tidak semua keluarganya menjadi taat. Tapi kalau Imran sekeluarga. Menariknya di surah Ali Imran itu bahkan tidak dibahas Imran itu siapa. Tidak dibahas Imran itu melakukan kebaikan apa sampai Allah jadikan ia nama surah. Yang dibahas justru istrinya, Hana, yang bernazar bahwa yang dikandungnya, anak yang dikandungnya akan dijadikan
akan diserahkan kepada Allah untuk berbakti kepada agama Allah, untuk menolong agama Allah, untuk memakmurkan agama Allah. Itu nazar seorang ibu. Ini Wilda belajar sekolah kandungan tuh dari Bu Nahana. Jadi waktu Fatih masih di dalam kandungan, Wilda sekolahin tuh. Sekolahnya sama Wilda, Wilda ceritakan kisah-kisah, dibacakan kalimat thayyibah, karena ternyata Bunda Hanah itu pelopor sekolah kandungan. Masih di dalam kandungan, anaknya sudah beliau cita-citakan untuk memakmurkan agama Allah. Sekarang anak-anak kita sudah lahir ya. Harusnya berarti azam kita tuh lebih kuat, karena yang di dalam kandungan belum tentu lahir. Tapi yang sudah lahir, ini harus kita betul-betul jaga dan betul-betul harus kita tuntaskan hak-haknya. Harus kita jalankan amanah-amanah kita. Nah, Maryam lahir dari ayah dan ibu yang taat, istri dan suami yang baik. Jadilah Maryam. Dan bukan berhenti di Maryam, tapi sampai ke cucunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kalau ini janji Allah tadi ya, kakeknya, ianya, dan anaknya. Masya Allah, kita lihat di potret Maryam. Ini ideal tidak, kata-kata? Ini tidak ideal. Tidak ada ayah Nabi Isa, tidak ada suami. Jadi kebaikan seorang istri itu tidak bergantung pada ketaatan suami. Kita melihat setaat-taatnya Nabi Nuh, setaat-taatnya Nabi Lut, ternyata istrinya tidak baik. Setaat-taatnya Siti Asiyah, ternyata suaminya tetap durjana. Jadi jangan pernah menyandarkan hati kita kepada makhluk. Jangan pernah berharap kita mau menikah nih, ternyata dia punya masa lalu yang kelam, red flag bilangnya ya. Nggak apa-apa, nanti mungkin kita bisa berubah bersama-sama. Jangan gitu ya. Justru kita filter sebaik-baiknya calon suami kita. Kenapa? Karena ikhtiar kita akan kita pertanggungjawabkan. Sementara suami kita setelah menikah, dia ternyata jahat, dia ternyata tidak setaat yang kita bayangkan. Itu di luar kuasa kita. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan untuk itu. Kita akan dipertanggungjawabkan kita sudah melakukan apa agar suami kita lebih baik. Tapi proses kita menuju pernikahan, cara kita mencari calon, cara kita berhubungan dengan calon kita, cara kita melalui proses pernikahan itu akan dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Jadi di sini udah belajar ya, kita sama-sama belajar bahwa Allah itu menginginkan kita tawakal sepenuhnya dalam memilih pasangan, dan setelah menikah bergantung kepada Allah. Allah ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Mungkin hari ini kita ternyata yang bukan jadi istri yang baik bagi suami kita. Ternyata suami kita tuh udah soleh, kita yang belum soleh. Kita mohon sama Allah, ya Allah, semoga kita bisa akselerasi ini. Allah tolong, Allah bantu. Atau mungkin tadi bisa kebalikan, ternyata qadarullah biiznillah suami kita yang tidak baik. Ternyata kok dia tuh suka mukul ya. Mungkin masa lalunya ketika ia kecil gitu. Kitanya berarti yang meluaskan kesabaran tadi, saling menjadi pakaian, saling tolong menolong, saling membantu agar jadi sama-sama baik. Pada bagaimanapun awalnya, yang penting ujungnya di surga. Bagaimanapun saat awal-awal pernikahan beratnya gitu ya, yang penting akhirnya sama-sama di surga. Itu tujuan pernikahan impian. Nah kemudian lalu mana yang paling dekat dengan kita? Kita tentu ya nggak mau suami yang jahat ini. Kita juga tidak mau jadi istri yang tidak baik. Kita juga inginnya ya kita punya suami dalam kehidupan ini, merasakan punya suami. Walaupun nanti pada akhirnya takdir Allah yang menentukan. Tapi ada potret yang sangat indah yang harus kita pelajari dari sana, bahwa kita kembali ke ayat 1 surah At-Tahrim. Di surah At-Tahrim ayat 1 Allah gambarkan potret keluarga yang paling dekat dengan kita, yang paling relate sama kita. Udah izin bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi At-Tahrim ayat 1 ini teguran untuk Rasulullah. Beliau tuh kalau baca ayat ini senyum-senyum. Beliau
betapa Rasul kita itu manusia seperti kita. Rasulullah pernah ditegur di surah Abasa, ya? Kemudian ini At-Tahrim salah satu itu. Jadi kisahnya Rasulullah itu punya seorang budak namanya Maryam Al-Qibtiyah. Lalu pada suatu hari Rasulullah menggauli Maryam di rumahnya Hafsah, istrinya Rasulullah. Di ranjangnya Hafsah, istrinya Rasulullah. Di hari gilirannya. Rasulullah itu yang paling adil terhadap istri-istrinya. Tapi saat itu Hafsah diterima, ya, Masya Allah, ini dekat sekali sama kita ya perempuan, kita punya rasa cemburu gitu. Ini Masya Allah, kisahnya Rasulullah, kisahnya para ummatul mukminin itu membuat kita tidak putus asa sebagai hamba ya, tapi juga tidak sewenang-wenang gitu ya. Jadi kita punya harapan tapi kita juga takut. Jadi Hafsah itu marah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau menggauli ia gitu ya di rumahku, di ranjangku, dan di hari giliranku, katanya gitu. Lalu Rasulullah minta maaf gitu ya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa aku mengharamkan ia untukku. Di dalam tafsir lain mengharamkan madu untukku. Jadi madu itu ada dua isyarat, madu dalam bentuk asli madu dan madu ya, madu istri gitu ya, istri yang lain. Tapi Rasulullah menyampaikan di Hafsah, tapi jangan kau ceritakan kepada siapa-siapa. Nah, Hafsah tuh seneng nih karena keinginannya dituruti oleh Rasulullah. Hafsah itu dekat sama Aisyah, dekat sekali, dia suka cerita sama Aisyah. Dia saking menggebu-gebunya cerita sama Aisyah, cerita sama Aisyah hal yang tadi itu. Lalu Rasulullah mengetahuinya, turunlah ayat ini. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan? Engkau ingin menyenangkan istri-istrimu, katanya gitu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ternyata Rasulullah itu juga melakukan kesalahan, bukan yang berarti tidak pernah salah gitu ya, istri-istrinya solihah, semuanya tidak pernah marah, tidak pernah cemburu, tidak ya. Kita mungkin dengar kisah Aisyah melempar piring, melempar nampan, wah itu kita banget ya. Misalnya kita lagi bersih-bersih di rumah, suami rebahan ingin plung-plang gitu nggak Bu? Kode biar suami bantuin, padahal kan tinggal bilang ya Pak tolong bantuin gitu ya, Abah, Abi tolong bantu, ini cucian piringnya banyak. Tapi biasanya perempuan tuh pakai bahasa kalbu, plung-pleng gitu ya, sutilnya dikenakan ke pancinya biar suami tuh ada keriuhan apa di dapur ya, oke ya aku harus bantu gitu. Nah tinggal bilang ya, ayah ini cucian piringnya lagi banyak, mama lagi capek kalau dibantu. Oh tapi ternyata sulit sekali. Jangan gitu, beliau juga masih melatih biar bahasa kalbu ini terbahasakan yang bisa dimengerti oleh suami. Lalu kita juga pernah mendengar suatu kisah Aisyah bahkan menyampaikan kepada Rasulullah, kamu bukan nabi gitu. Saking dalam emosinya lagi marah gitu. Ya Allah gitu ya. Tapi Rasulullah itu yang paling baik kepada keluarga, yang paling indah akhlaknya kepada istri-istrinya, kepada keluarganya. Ya bangganya ya Humairah gitu ya. Lagi marah-marah, pipinya merah. Dipanggil ya Humairah, pipinya merah. Tapi memang Aisyah itu memiliki pipi yang merah dalam keseharian. Indah ya, insyaallah. Diberikan sebutan-sebutan terbaik, disebutkan sebutan-sebutan yang indah. Ternyata potret keluarga yang Allah sampaikan di ayat satunya, di tengah-tengahnya tadi di ayat-ayat terakhir itu potret keluarga di Al-Quran yang ternyata tidak ideal. Yang ideal yang paling dekat dengan kita adalah Nabi kita Rasulullah, yang di dalamnya ada istri yang pencemburu, ada istri yang kadang meluap-meluap emosinya, tapi lebih banyak solihnya insyaallah, lebih banyak solihahnya, lebih banyak lembutnya. Mungkin dalam kisah Bunda Aisyah meletup-letup tuh hanya sekian dari banyak sekali kebaikan, keceriaan yang dihadirkan dalam kehidupan Rasulullah. Bahkan jadi istri yang paling cerdas, yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu ya, yang membawa warna untuk kehidupan Rasulullah dengan remaja kijis-kijisnya gitu ya, Bunda Aisyah insyaallah. Gitulah ternyata dengan menyimak potret pernikahan impian yang Allah sampaikan, Allah juga memberikan contoh realnya yang ternyata tidak apa-apa sesekali berbuat salah. Allahu Ghafurur Rahim. Allah tutup ayat pertama tadi pada saat Rasulullah dan istri-istrinya itu ternyata punya potret yang tidak ideal juga. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini tuh pengen kita tuh gak putus asa, gak hilang harapan, tapi juga bukan sewenang-wenang.
tetap dalam koridor yang Allah inginkan. Kalau kita salah ke suami, kita minta maaf, kita perbaiki, kita jadi saling jadi pakaian lagi. Kalau suami salah, kita maafkan, kita saling bergandengan tangan. Itu bagaimanapun awalnya, bagaimanapun perjalanannya, kita berusaha agar ujungnya langkah kaki kita, tangan kita saling bergandeng dari kakek ke nenek kita sampai cucu-cucu kita ke surga. Allah Maha Baik, Allah menciptakan kita, Allah juga memberikan petunjuk-petunjuk, Allah memberikan kompasnya, Allah memberikan petanya, bahkan Allah yang memberikan anginnya agar layar kita tuh terus menuju pada muara yang sesungguhnya, yaitu pertemuan dengan Allah, memasuki surganya dengan pasangan kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Allah a'lam bishawab. Ternyata mungkin ini yang bisa Wilda sampaikan. Yang single, semangat terus memperbaiki diri, memperbaiki keimanan, memantaskan diri di sisi Allah. Kita tidak pernah tahu yang mana yang duluan datang ya, jodoh kita atau maut. Kita berikan yang terbaik untuk Allah. Untuk yang sudah menikah, bagaimanapun kondisi suami kita, sama seperti mungkin suami kita juga bagaimanapun kondisi istri kita gitu. Kita saling menerima, saling menolong, saling menggenapkan agama, saling menjadi pakaian, saling mengingatkan, berjuang untuk meraih apa yang kita cita-citakan di awal. Bisa jadi ada kondisi tidak ideal dalam kehidupan kita, dan itu sunatullahnya Allah. Tapi menariknya Ustaz Salim Afila itu menyampaikan kenapa di surah An-Nur Allah tuh menyampaikan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Karena kok Nabi Nuh sama Nabi Lut istrinya keji, padahal Nabi Lut dan Nabi Nuh baik gitu. Nah ternyata Masya Allah ini rahman rahimnya Allah. Kaidah umum ya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau ada case laki-laki yang baik istrinya keji atau istrinya baik suaminya keji, itu tuh hanya satu dua. Haramnya itu besar. Kita fokus ke memperbaiki diri. Kita fokus ke menyiapkan keimanan terbaik. Kita fokus pada dunia yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Pada takdir Allah yang akan datang kita serahkan, karena Allah lah yang paling mengenal kita, yang paling tahu kebutuhan kita, yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang menginginkan kita untuk memasuki surga. Allah yang menginginkan kita untuk jauh dari neraka-nerakanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wilda mohon maaf atas semua kesalahan yang Wilda sampaikan. Itu semua kelalaian dari Wilda, dan semua taufik, semua hidayah, semua petunjuk dan kebaikan-kebaikannya dari Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Wilda izin menutup dan dikembalikan ke Teosya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sebelum sesi tanya jawab ya, teman-teman semuanya, Ocha ada sedikit pengumuman